warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurma Selisiva. Saya merupakan mahasiswi dari Stikes IKIFA, Prodi Farmasi, kelas SF241B, nomor NIM 24201079. Pada kali ini, saya akan membahas tentang latihan soal dengan materi kinetika reaksi serta kurva standar. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa menonton video saya sampai habis. Ditonton terus ya. Ya, sekarang kita melanjutkan untuk membahas tentang soal kinetika reaksi. Langsung aja kita buka soal dari Ibu Farida. Di sini ada 5 soal. Yang pertama itu order reaksi berdasarkan data, kemudian tetapan laju reaksi, mencari paruh waktu, persamaan reaksi, serta sketsa grafik. Nah, di sini kita akan membuat 2 sketsa grafik. Yang pertama dari Microsoft Excel, kemudian manual. Kita mengerjakan soal nomor 1 yaitu order reaksi. Nah, di sini sudah ada order 0 dan order 1. Kita mencari dari order 0 terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa memblok semua datanya, kemudian klik sisipkan, setelah itu klik bagan yang dianjurkan. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik OK, maka akan muncul grafiknya. Setelah muncul grafiknya, teman-teman bisa klik di garis yang berwarna biru ini, kemudian klik kanan. Setelah klik kanan, teman-teman bisa pilih tambahkan garis trend. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik tampilkan persamaan pada bagan, serta tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 0,7836X ditambah 100,9 dan R kuadrat 0,9999 gitu. Nah, ini kan untuk konsentrasi CT ya. Nah, di sini untuk order pertama kita harus mencari konsentrasi learn-nya gitu. Gimana caranya? Caranya menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan learn. Kemudian teman-teman klik angka konsentrasi CT-nya ya. Terus enter. Learn. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama kepada beberapa tabel ke bawah. Menggunakan rumus yang sama juga. Enter. Nah, setelah semuanya sudah ketemu konsentrasi learn-nya, di sini yang konsentrasi CT-nya ini kita hilangkan gitu, karena kan yang dibutuhkan untuk membuat grafiknya itu hanya waktu dan konsentrasi learn-nya saja, karena yang konsentrasi CT tadi sudah kita temukan grafiknya gitu. Tapi supaya tidak mengubah hasilnya, maka kita mengetik ulang aja ya. 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti berkurang 3. Oke. Supaya nggak makan banyak belakang koma.
Ini 4,442651, kemudian 4,248495 3988984 3,401197 1,945910. Oke. Kita cross check ulang ya teman-teman, kok ini berubah. Oke, ini kita hapus ya. Karena yang dibutuhin hanya ini saja. Langsung aja kita buat grafiknya. Sama ya, ini kita blok semua dulu, kemudian sisipkan, terus pilih bagian yang dianjurkan, klik OK. Setelah itu kita klik garis birunya, klik kanan, tambahkan garis trend, kemudian tampilkan persamaan, tampilkan nilai R. Oke. Nah, ini ketemu. Udah deh, ini hasil dari order 1 dan yang ini hasil dari order 0. Nah, nanti untuk bagaimana kita bisa memilih order mana yang akan kita pakai, berarti kita mencari order atau nilai si R-nya ini yang mendekati angka 1. Nah, yang mendekati angka 1 itu yang paling dekat itu kan yang ini ya. Jadi kita menggunakan order 0 gitu teman-teman. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2, yaitu tentang ketetapan laju reaksi. Rumusnya apa? K sama dengan nilai B, yaitu koefisien. Nah, pada order 0, persamaan reaksinya itu Y sama dengan 0,7836X ditambah 100,9. Di sini 0,7836 merupakan apa, teman-teman? Iya, koefisien. Sedangkan X di sini merupakan variabel. Kemudian 100,9 ini merupakan konstanta. Jadi, kesimpulannya adalah laju reaksinya itu merupakan yang mana? Yang ini ya, karena K sama dengan nilai koefisien. Jadi ini hasilnya 0,7836. Jadi laju reaksi sama dengan 0,7836. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Slide selanjutnya ya. Nomor 3 itu kita diminta untuk mencari apa? Waktu paruh ya. Waktu paruh. Rumusnya T setengah sama dengan C0 per 2K. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, jadi kita anggap X dulu, kemudian 2K. Cara mencari C0 gimana? Caranya CT sama dengan C0 dikurang KT. CT kita pakai tabel yang paling atas ya, nilainya yaitu 93. Kemudian C0 yang dicari dikurang K-nya itu berapa koefisiennya tadi? 0,7836 dikali T. T-nya itu waktu. Nah, karena kita menggunakan tabel yang paling pertama yaitu 93, jadi waktu yang dibutuhkan itu 10 menit. Jadi 93 sama dengan C0 dikurang 0,7836 dikali 10. Jadi 7,836. 93 ini negatif, pindah ruas jadi positif. Sama dengan C0. Nah, 93 ditambah 7,836 berapa? 100,836. Ini merupakan C0. Nah, udah tinggal dimasukin ke sini angkanya. Nah, berapa tadi? 100,836 per 2K. 2 dikali 0,7836. 100,836 per hasil kali dari 2 kali 0,7836 yaitu 1,5672. 100,836 dibagi 1,5672 hasilnya 6434. Nah, ini waktu paruhnya berarti.
Kemudian untuk nomor 4 itu yang diminta persamaan reaksinya. Persamaan reaksi. Nah, rumusnya sama, CT sama dengan C0 kurang KT. CT sama dengan C0-nya 100,836 dikurang K-nya itu 0,7836 T. Ya, ini jadi jawabannya teman-teman. Ini kejauhan nih komanya. Kemudian yang terakhir itu kita disuruh membuat grafik ya. Kemudian X di sini menentukan waktu. Kita mulai dari 0, kemudian sini kita start dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Di sini ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Sampai sini jadi 140. Di sini kan dalam waktu 10 menit konsentrasinya 93, berarti 10 konsentrasinya 93 itu mungkin sekitar di sini ya. Kemudian 20, 85, 20, 85 berarti di sini. Kemudian 40 dan 10. Terus 60 berarti 54. Kemudian 90 berarti 30. 120 berarti 7, berarti di bawah dari angka 10. Kira-kira grafiknya seperti ini. Ini grafik fase 0. Kemudian kita akan membuat grafik fase 1. Fase 1. Sama sudah ada angkanya, yang kita tahu lagi. Kita buat. Ini sama sebagai sumber X, sebagai sumber Y. Ini konsentrasi hilangnya. Terus ini waktu. Di sini kita start dari 1,9 berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya, terus ini dari 0, 10,
100, 120, 140. Oke. Di sini dalam waktu 10 menit itu dia di 4,5 seperti ini. Kemudian dalam waktu 20 menit itu 4,4, berarti di bawahnya. Setelah itu 40 menit 4,2. Di sini pikiran saja kita tunggu 4,2, kemudian 60,98, kemudian 93,4, kemudian 120 di 1,9, berarti ini sini. Ini 90,4. Nah, untuk grafiknya kira-kira seperti ini. Dia turun. Maaf kalau kurang rapi, tapi gambarannya seperti ini. Tadi sudah kita jelaskan dari soal yang pertama, itu ada penjelasan tentang mekanisme reaksi, kemudian order reaksi juga, stabilitas waktu paruh, terus persamaan reaksi, dan terakhir itu kita membuat gambar grafik secara manual. Terima kasih, sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.